perpindahan material pembentuk lereng seperti tanah, bebatuan yang bergerak ke bawah atau jatuh. Hal ini disebabkan yang pertama, salah satunya adalah tidak adanya pepohonan untuk menahan tanah atau bebatuan untuk tidak jatuh ke bawah. Salah satu mitigasi yang dapat kita lakukan adalah penanaman pohon atau reboisasi. Jadi kan teman-teman udah pada tahu nih, apa sih tanah longsor itu dan berikut sampai ke tanda-tandanya. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana bentuk mitigasi seperti yang sudah dijelaskan di awal, yaitu reboisasi atau penghijauan kembali. Salah satu caranya adalah dengan menanam pohon. Penasaran gimana proses penanamannya? Cekidot! Nah teman-teman, sebelum kita menanam pohon, kita pastikan media tanam kita sudah tercampur dengan pupuk organik. Nah, saya akan mulai menanamnya ya. Terjadinya tanah longsor dapat dipicu akibat adanya curah hujan yang tinggi dan gempa bumi. Wilayah Indonesia yang mengalami gempa bumi juga dapat menyebabkan rawan terjadinya tanah longsor. Kemiringan lereng yang tidak ditopang oleh berbagai tumbuhan yang memiliki akar yang kokoh dapat menyebabkan terjadinya tanah longsor. Ada beberapa penyebab yang harus kita waspadai untuk mencegah adanya tanah longsor. Yang pertama yaitu aktivitas oleh gempa bumi, yang kedua curah hujan yang tinggi, yang ketiga ada erosi, yang keempat gempa bumi, selanjutnya ada penumpukan sampah. Nah, masih banyak lagi penyebab-penyebab yang harus kita waspadai untuk menghindari adanya tanah longsor. Baik, di sini saya akan menyebutkan beberapa tanda-tanda akan terjadinya longsor. Yang pertama yaitu timbulnya mata air baru di lereng. Dan yang kedua, retakan kepada tanah miring mulai amblas. Dan yang ketiga yaitu tembok dan pondasi tiba-tiba retak. Dan yang keempat yaitu mata air sumur mulai keruh. Dan yang kelima yaitu tiang listrik dan pohon mulai miring. Apa sih yang kita lakukan ketika terjadinya tanah longsor? Yang pertama yaitu segera cari tempat yang aman, hindari daerah rawan longsor, dan dengarkan informasi terbaru dari otoritas setempat. Dan setelah terjadinya bencana longsor, kita harus memprioritaskan keselamatan, laporkan korban atau kerusakan, dan ikuti petunjuk evakuasi jika diperlukan. Dan perhatikan juga kebutuhan dasar seperti air, makanan, dan tim medis. Lalu gimana sih cara penanggulangan tanah longsor tersebut? Ada beberapa cara. Bagaimana sih cara menanggulangi tanah longsor itu? Salah satunya yaitu menghindari pembangunan pemukiman di daerah lereng yang memang daerah tersebut itu sudah rawan tanah longsor. Yang kedua, mengurangi tingkat keterjangan lereng dan pengolahan lahan teras ring di kawasan lereng. Yang ketiga, menjaga lereng drainase yang baik untuk menghindari aliran udara dari dalam lereng keluar lereng. Selanjutnya yaitu pembuatan bangunan penghentian agar tidak terjadi pergerakan tanah penyebab longsor. Yang kelima, penanaman pohon yang mempunyai perakaran yang dalam dan jarak tanamnya juga tidak terlalu rapat. Selanjutnya yaitu relokasi daerah rawan longsor. Meskipun membutuhkan dana yang besar, ini adalah upaya penting yang harus dilakukan pemerintah ketika ancaman bencana bisa merenggut nyawa dan keluarga yang besar. Yang terakhir yaitu sistem peringatan atau teknologi peringatan bencana longsor dengan menciptakan alat pendeteksi tanah longsor di daerah-daerah yang sudah memang rawan tanah longsor.